Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Stalk episode 6. Apa kabar para stalkers? Hari ini tamunya sangat spesial karena udah ketahuan dong dia anak mana, mahasiswa mana. Ya, mahasiswa Universitas Islam Madinah. Wih. Silakan Ustaz diperkenalkan nama siapa? Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim. Dulu anak buahnya Ustadz Abu Bakar di Indar TV ya. Teman di kelas. Tapi pertama nih ya, udah mulai nih ya. Jujur nih ya, gue kangen sama lu sebenarnya. Asik, lu lebih kangen sama lu. Cukup basa-basinya, kita mulai ke pembahasan inti aja. Ibrahim, ente orang mana sih? Orang mana sih? Lahir mau di Bekasi. Oh, lu Bekasi ya? Iya. Bukan Jawa ya? Orang tua Jawa. Orang tua Jawa. Jawanya mana? Bokap Pati. Oh ya, Jawa Pati ya. samping Kudus. Nyokap lahir di Pekalongan tapi gede di Malang. Berarti jauh banget ya. Lu bisa bahasa Jawa? Agak bisa. Itu yang gue sesalin sampai sekarang. Tapi lu bisa bahasa Bekasi gak? Bisa. Ya, coba lu tau gak bahasa Bekasi apa yang paling terkenal, tau gak? Apa? Ilok. Ya. Murun. Ini rokum, lu tau rokum gak? Gak tau lah. Oh ya, itu Bekasi beda kayaknya. Silop. Gak tau juga. Lu Bekasi mana lu? Bekasi semua kan ya. Beda. Berarti gue Bekasi ya agak ngapak gue istilahnya. Oke. SD di Yapit. Yapit. Dekat Ya, sini. betul. Kasih tahu Yapit itu kepanjangan apa? Tahu. Yayasan Perguruan Islam Darul Hikmah. Ini dan juga beliau tar dulu. Oke, SMP di Yapit juga. SMA juga Di Yapit. Gue dari TK di Yapit, cuy. dari TK di Yapit. Ya, karena memang keluarga beliau yang jadi owner kan? Bukan dulu ya. Bukan owner lah. Pengurus. Guru aja. Itu SMA di Yapit. Terus, nah ini setelah lulus SMA lu ke Stio. Oh Stio ya, sama Lipia. Stio. Kasih tahu Stio apa? Stio banyak. Stio itu kampusnya Yapit juga. Oh, Yapit juga ya? Iya, jadi gue dari TK, terus kan pas lulus SMA dapat beasiswa. Karena siswa terbaik. Dapat beasiswa ke Stio, terus sekalian Lipia. Oke. Jadi Sabtu Ahad di Stio, Senin Jumat di Lipia. Nah orang ini nggak pernah istirahat di rumahnya memang. Sabtu Minggu ada kegiatan. Nanti kita bahas nih ya. Oke. Lu Yapit banget orangnya berarti ya. Oke. Nah, cinta Yapit. Kan darahnya itu tulisannya Yapit tuh kalau dibuka tuh. Aduh ya. Sebelum bahas sebelum bahas pendidikan lu, gue pengen bahas sebenarnya keluarga lu nih. Kan menarik banget nih. Waduh. Nah, lu tuh berapa bersaudara sih? Gue 9. Oke. Ini keren banget nih. Coba mau nggak di breakdown satu-satu dari satu tuh kuliahnya di mana aja, boleh nggak? Dari paling tua nih, coba dari nomor 1 dia kuliah di mana? Abang gue udah lulus di Al-Jauf. Al-Jauf tuh di Saudi? Di Saudi, di paling ujung, dekat Jordan. Utara. Oke, ini abang pertamanya nih. Iya. Kalau nggak salah istrinya juga Tolibah. Tolibah Lipia. Tolibah Lipia tuh istrinya nih. Ini abang pertama ya. Oke. Ya. Kedua kakak Ane lulusan Lipia. Sekarang lagi S2 LPDP di PTIQ. Oh, PTIQ tahu Ya, PTIQ. Guru gue di PTIQ. Oke. Ketiga lulusan Lipia juga. Lipia juga nih. Oke. Terus apa sekarang S2 apa enggak? Enggak, sekarang tinggal di Madinah, kan suaminya anak UIM juga. Oh, suaminya anak UIM. Oke. Nah, nih kan dari 3 ini aja sudah bobo ilmunya sangat kuat. Ya. Empat Gua. Lu keempat ya. Dia ini udah Lipia, Idat, Syariah, UIM sekarang. Kelima, boleh nggak nih? 5? Ada adik gua di Syariah juga. Wah, Allah. Sampai 5 pun masih berilmu. Dan 5, Syariah. 6 mau masuk lu, gua. Masuk lu kok. Udah keterima tuh, Bi? Udah. Ya Allah. Alhamdulillah. Berarti bentuknya di 6 ya? 7 masih SMA? Masih SMA. Wih, keren tuh. Ini yang menarik dia nih, keluarganya haus akan ilmu syariah nih. Yang gue tanya gini, kenapa keluarga lu 99-nya, mungkin mayoritasnya mau masuk dinia, itu sudah disuruh bapak kah atau? Emang pertama ke munyul apa sih, kecenderungan ya, anak-anaknya suka ilmu agama, anak-anaknya. Kemudian kalau yang perempuan emang ya untuk menjaga kan di ilmu agama aja, betul, gitu. Kan soalnya kalau perempuan nggak banyak majal apa sih bahasa Indonesia itu? Bidang jangkauan. Ya. Paling aman ya, safe lah. Bisa jadi guru atau jadi apa gitu kan. Karena difokusin ke syariah atau ilmu agama, karena juga kan perempuan kan nanti jadi madrasatul ula kan. Betul. Jadi didik anak lah. Didik anak. Kemudian adik gua yang sekarang SMA pengennya sih ke arah teknik. Ini udah mulai nih. Itu umur berapa itu? Anak kelas 2 SMA. Oh, anak ke 7 ya? Ke 7.
Dari 9 ke 7 baru ke umum deh. Iya. Oke. Soalnya emang dia punya kecenderungan ke sana, bagusnya di sana. Alhamdulillah, ya. Tapi tekniknya usah di Saudi. Ampun, tetap Saudi juga ternyata. Kita Saudi. Ini orang udah yapit Saudi lagi. Keren. Tapi gini, apakah orang tua lu ini ustadz atau memang terpandang atau gimana? Guru biasa aja. Ustadz. Wih. Ayah, ibu juga tuh, ibu juga. Ibu guru. Ibu guru di Yapit. Di Yapit juga. Nah, keren. Oke, itu dari silsilah keluarganya. Nah, ini juga nih. Ini yang ulama besar di keluarga lu siapa nih? Ustadz Samiun siapa? Ustadz Azami. Siapa itu? Di Pak D. Paman. Oh, paman. Beliau ahli tafsir ya, pakar tafsir. Rahimahullah udah meninggal. Oh, rahimahullah. Oh, iya, meninggal. Pakar tafsir Indonesia. Beliau tuh lulusan S1 sampai S3 itu Jamiatul Imam. Wih, MCU ya? Di MCU. Jurusan tafsir. Terus tesis sama disertasinya itu juga udah dicetak. Oke. Judulnya tuh salah satunya Al-Hijratu fil Quran. Jadi tafsir maudhu'i lah. Tafsir maudhu'i. Bisa ngebahas satu tema. Iya, tema. Ya, kemudian beliau juga salah satu founder Yapit. Oh, founder Yapit. Ya. Nah, iya itu berarti kan. Iya. Oke. Itu ulama besar berarti ya dulu ya? Ya, di Indonesia. pakar tafsir, guru di UIN juga. UIN. Oke. Sekarang kita bahas ke dianya nih. Lu setelah Yapit kan STIO ya? STIO itu lu jurusan apa STIO? Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir juga? Iya. Berarti lu agak itu doang jurusan ada. Itu doang. Itu doang? Oke. Abis itu gimana? Kok lu bisa? Jadi gini, dia kan lulus SMA, IDAT dulu kan? IDAT dan Tafsir, STIO kan? Iya. Lu gimana kok bisa ngimbangin gitu sih? Sebenarnya kan IDAT tuh kan kita belum tentu bisa kuliah ya. Oke. Ke syariah kan, kita tes lagi. Oh iya. Jadi kalau prinsip keluarga gue tuh kita harus ada backup plan. Ada backup. Ya. Jadi karena juga dapat beasiswa juga kan dari SMA. Oh, iya? Buat lanjut ke STIO, udah ambil aja lah. Itu SPP juga lagi murah kan. Alhamdulillah. Terus juga kuliahnya cuma Sabtu Ahad doang. Iya. Kuliah Sabtu Ahad kan nggak bentrok. Iya, kan? untuk sama yang lain. Kan LIPIA kan Senin sampai Jumat. Kemudian kalau STIO itu Sabtu sampai Ahad. Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian Ahad tuh cuman dari jam 12 sampai jam 5. Kan gini, mindset anak muda Gen Z, Sabtu Minggu itu ngopi. Jalan-jalan gitu. Wah, ente kenapa nih? Sangat haus dengan ilmu nih. Kenapa nih? Gak suka ngopi aja. Keren, langka nih. Gak suka menongkrong, gak suka ya? Jarang. Jadi apa yang membuat lu pengen double degree lah istilahnya? Maksudnya double kuliah tuh kenapa? Emang lu pengen ngisi waktu kosong atau haus ilmu aja atau gimana? Ya ngisi waktu kosong. Keren, ngisi waktu kosongnya ilmu ya. Anda ini keluarga ilmu. Tapi kakak lu juga STIO nggak? Semuanya STIO. Semuanya STIO? Iya. Ya Allah. Dan lulus semua, gue doang yang gak lulus. Kenapa? Lu ke UIM ya? Ke UIM gue. Kakak gue kan lulus Oke. semua. Itu lulusannya jadi apa? S1 apa? S1, SAG. Wih, keren dong. Ada ini nggak yang lulusan terkenal dari situ ada nggak? Ustadz Muhammadun nggak sih? Enggak, Ustadz Muhammadun dosen di sana. Oh, Ustadz Muhammadun dosen ya? Dosen. Oh iya. Sekalian nih, fun fact nih, buat anak-anak LIPIA yang tahu Ustadz Muhammadun yang ngajar fikih. Nah, siapanya ente? Beliau pamanannya. Paman, beliau keponakannya. Ya kan, bayangin tuh, keluarganya udah sekeluarga ini, pamannya Ustadz Muhammadun. Keren banget lagi Ustadz Muhammadun ya. By the way, tadi ya kita udah singgung dia sebenarnya teman IDAT gua. Terus dia juga sempat masuk syariah. Baru 2 bulan di syariah, keterima di UIM, berangkat di UIM. Nah, lu daftarnya sebenarnya udah lama kan ya? Udah lama, gue dari lulus SMA. Oh, tahun 2020. 20 udah daftar ya? 2020. Itu pakai website lama masih? Website admission. Oh iya, admission.eu. itu ya? Iya, Oke. betul. Lu udah keterimanya itu tahun berapa? Jadi tas 2020, kemudian Murosyah 2021. Ya, kasih tau dong Murosyah loh. Murosyah tuh kayak dicalonkan untuk jadi mahasiswa. Udah langkah masuk lah gitu lah. Iya. Oke, terus? Tapi belum pasti lulus. Kemudian tahun 2022 makbul. Bulan Maret. Iya. Bulan Maret makbul kan. 2023 berangkat. Wih, tuh ya. Jadi yang kuliah UIM harus sabar nih. Beliau dari 2020, 21, 22, 23, 3 tahun baru berangkat ya kan. Iya. Oke. Tapi perasaan lu gimana? Lu dapet UIM tuh gimana? Apakah biasa aja? Bang gue juga udah pernah. Gimana? Bersyukur banget, alhamdulillah. Emang inceran lu ya? Iya, inceran gua dari dulu. Gua kayak nempelin
logo UIM lah dulu di kelas. Oh, pantes. Jadi emang udah ada mimpi buat kuliah di sana. Tapi teman-teman Yapit ada juga nggak yang terima di? Ada, abang ipar gua. Yo, oh, Anak Yapit juga. Keluarga dia lagi. Banyak sebelumnya juga ada sebelumnya. Dari Yapit ya. By the way, Yapit itu kan emang sekolah besar. Gue juga suka lomba di sana waktu gue SMA Puncurget. Gue suka lomba. Tapi memang Yapit itu memang saingan gue dulu tuh. Waduh. Pas lomba di mana, gue lawannya Yapit susah tuh. Yapit pintar-pintar pak, orangnya pak keren soalnya. Lomba ini, berarti cerdas cermat ya? Jelas sama lawan Yapit gue. Jangan lu lagi pesertanya. Gue pernah ikut sekali doang sih, tapi Kita pernah bersaing nih, belum bertemu. tapi gue kalah ketika itu. Wah, nggak apa-apa. Belum masuk UIM soalnya. Sekarang juga cerdas sempat dia juga menang pasti. Gak tentu. Oke. UIM, sebenarnya lu UIM bareng teman-teman kelas kita banyak. Betul, ya. banyak banget. Ada siapa ya? Deta, Husam, siapa lagi? Fakhri, Rehan Fakhri, Habibi. Terus, udah banyak deh teman kelas kita yang Syahida, teman-teman idat kita. Kayaknya 10 deh, 10 orang bareng-bareng ke UIM. Oke. Kita bahas UIM nih. UIM ente jurusan apa? Nah, syariah, syar'zimah. Apa tuh? Syariah dan anzimah. Enggak, karena di UIM tuh baru ya, sekitar 3 tahun 4 tahun yang lalu. Walaupun nama syariah, jurusannya syariah, itu mukorornya dicampur anzimah Saudi. Anzimah itu Hukum, konun. politik. Konun ya. Konun Saudi. Konun tuh hukum undang-undang lah. Ya, undang-undang Saudi. Oh, berarti. Kalau di flyer resminya mah syariah mutawar. Apalagi itu mutawar. Syariah yang dikembangkan gitu. Iya. Jadi emang nggak murni fikih sama usul fikih aja fokusnya, tapi kita juga belajar tentang anzimah, hukum-hukum Saudi kayak hukum kebangkrutan, hukum internasional, hukum idari gitu lah. Anzimah idariyah gitu. Berarti ya, lu melihat ini gimana? Positif apa enggak? Gue sih lihatnya positif sih. Iya. Positif. Ini ke arah PKN lah ya, hukum kenegaraan. Iya, betul. Biar jadi nasionalis. Ente belajar di sana, ya belajar juga dong hukum negara sana gitu kali ya. Tapi yang udah lu pelajarin apa? Contoh deh, salah satu konun yang lu tahu apa di sana? Kayak i'tirafud dauli. Kayak misalnya apa bahasa Indonesia itu pengakuan negara. Kan kayak Indonesia nih dulu nih. Ngerti. Indonesia kan dulu diakuin oleh negara Mesir, Palestina ketika merdeka kan. Oke. Nah, jadi salah satu syarat yang tidak tertulis untuk negara itu berdiri, salah satunya adalah al-i'tiraf ad-dauli. Negara lain itu mengakui pengakuan seperti itu. Itulah. Ya itu PKN banget sih. IPS lah jatuhnya, sejarah juga. Tapi belajar sejarah Saudi? Belajar juga semester 3 atau 2 gitu. Iya, berarti lu jadi nasionasidi, nasio Saudi, bukan nasionalisme tapi nasio Saudi sekarang. Oke. Lu jurusan syariah. Syariah itu fokusnya apa sih sebenarnya? Kalau yang di mana? Di UIM. Di UIM lu. Fikih usul fikih. Oh, fikih usul fikih. Sama anzimah. Jadi karena kemasukan anzimah, SKS lebih banyak. Banyak banget. Jelas. Mungkin kan kalau misalnya normal S1 kan, itu SKS paling 146, 150-an ya. Minggu kan ya? Selama satu semester ya? Enggak, selama satu S1 ini. Oh, karena kalau satu semester kan rata-rata kan 20 SKS atau 20 jam. Okay. 20 jam atau 23 jam. Tapi karena kemasukan anzimah ini, total SKS di jurusan syariah itu 194. Banyak banget. Hampir 200. Lu masuk jam berapa itu, Wim? Masuk jam 8. Jam 8. Selesai jam? Nah, kalau di UIM itu kita bisa milih jadwal. Oh, milih jadwal. Tapi kelasnya banyak. Karena kalau di Lipia kan cuma satu kelas ya. Iya, kalau kita ditentuin, jadwal ditentuin. Kalau kita bisa milih. Milih dosen yang enak siapa. Oh ya, kayak jam yang enak kapan. Ya, kayak kampus-kampus di Indonesia lah. SKS-nya kita pilih sendiri. Normalnya sih sehari 5 jam lah, 5 jam. 5 pelajaran. Zuhur lah ya, selesai ya, zuhur. Zuhur jam 1, jam 2. Berarti kayak gitu milih kelas teman lu beda-beda dong? Beda-beda. Oh ya. Tapi pasti ketemu orang Indonesia, pasti. Di mana-mana emang orang Indonesia. Iya. Kayaknya paling banyak anak. Paling banyak, ada 1.300 di UIM. Angkatan lu nih? Maksudnya? Enggak, mahasiswa Indonesia seluruhnya. Seluruh di UIM 1.300? Gokil. Indonesia tuh ya? Indonesia paling banyak, Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini kali ya? Animonya paling banyak. Karena ini ya, antusiasnya banyak banget ya. Betul, dari Indo ya. Tapi sekelas tuh berapa orang sih rata-rata? Beda-beda, rata-rata itu kurang lebih 40 lah. Paling banyak bisa sampai 50 ya? Itu dosen ngajar di kelas lu gimana itu? Pakai mic atau? Enggak pakai mic, kayak dulu pakai mic deh. Serius? Iya. Kedengeran tuh sampai belakang? Kedengeran. Gitu ya?
Pas orang Arab gede-gede, walaupun di LIPI juga orang Arab juga sih. Sangar-sangar, apalagi Mesir ya. Iya. Dosennya orang mana ya dosen? Rata-rata Saudi. Saudi ya? Gue dapat orang Mesir baru sekali sih, dosen Sirah. Oh Sirah. Ya. Rata-rata Saudi sih, rata-rata. Lu kan belajar usul fikih ya? Kitabnya apa? Pakai buku? Raudhah. Oh Raudhah Nadir. Raudhah Nadir? Iya. Oke. Fikihnya apa? Fikihnya pas dulu gue tuh pas datang kelas semester 1 sampai semester 2 itu seluruh kampus, seluruh jurusan itu muqarrarnya sama. Jadi pelajarannya sama. Bagus dong. Jurusan akidah, jurusan dakwah ya, jurusan dakwah, Quran, kemudian jurusan syariah itu semester 1 semester 2 itu kayak penyetaraan lah, disamain. Matrikulasi lah. Matrikulasi ya. Apa namanya? Itu untuk fikihnya dihambalin semua, Umdatul Fikih. Oh iya, Umdatul Fikih. Iya. Sangat ini ya. Terus baru semester 3-nya kita pakai bidayah sampai semester 8. Bidayah, Betul. Bidayah ya? Diganti lagi. Jadi baru diganti sekitar 3 tahun yang lalu lah. Ganti ke bidayah. Sebelumnya pakai Raudhul Murbi kan. Ini fun fact baru nih. Berarti UIM ini ya samain sama muqarrar ya. Betul. LIPI mah beda-beda, Pak. Setiap semester tuh tergantung dosennya mau pakai kitab apa. Ya mau pakai Hadbali, Syafi'i, suka-suka dosennya. Ya itu Kalau syariah pakai bidayah. Gue lebih suka kayak gitu sih, diseragamin. Jadi kita tuh belajar loncat semester nggak ganti buku. Betul. Jadi susah, Pak. Keluar duit lagi ya, keluar duit lagi, keluar cara belajarnya beda lagi. Nih Hanbali, nih Syafi'i, nih bidayah. Ya Allah. Ya udahlah. Yang penting kita dapat belajarnya aja. Oke. Kenapa lu milih jurusan syariah di UIM? Karena pengen lanjutin. Kan di LIPI kan syariah kan. Iya. Lanjutin tuh. Terus ya syariah ilmu penting banget kan untuk kehidupan. Dan terutama masyarakat Indonesia kan pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan kan berkaitan dengan syariah ya. Betul banget. Yang langsung menjangkau masyarakat. Langsung nanya inilah hukumnya apa, hukumnya betul, apa. Itu ya. Itu ya alasan lu ya. Gue ngira lu dakwah lu. Kayak fakultas dakwah paling banyak nggak sih yang diminati apa syariah paling banyak. Oh justru syariah. Lu tau nggak berapa? Mahasiswa Indonesia. Gue kurang tahu ya berapa jam. Tapi banyak. Itu banyakan syariah ya. Jurusannya apa aja sih kalau boleh tahu? S1? S1 ada syariah, ada dakwah, ada Quran, ada hadis, kemudian bahasa, logo. Oh logo baru nih kayaknya. Logo nggak? Oh udah lama. Oke. Logo. Kemudian ada jurusan umum juga. Oh di UIM ada umum? Ada umum coy. Teknik? Ada. Woi, solidarity forever UIM. Ada teknik komputer, fisika, kimia ada juga. Ada matematika ada. Tapi orang Indonya ada nggak? Ada. Dan pakai bahasa Inggris. Oh pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wih keren. Buka file lebih gede lagi. Aduh. Ya Bukafa itu gaji lah, uang saku lah, uang saku per bulan. Oke, boleh dibongkar gak sih uang saku yang itu bro? Teknik umum itu berapa? 990 real. 90 real? Iya. 4.500.000. 4 juta Ya 5 juta lah, 5 juta lah. 4 juta 300. 4 juta 300 ya? Kurang lebih segitu. Oke deh, UIM. Di sana tuh kalau misalnya lagi kangen rumah nih, ya, kan pasti kangen pasti dong. Nah, lu ngapain? Video call Pasti orang tua. Setiap seminggu atau pasti setiap minggu pasti. Oh pasti ya, ya. Laporan ya. Iya. Apa culture shock menurut lo yang di UIM? Pertama kalau culture shock itu yang Saudi secara umum ya. Iya. Itu kehidupannya beda. Kalau di Indonesia kan kita hidupnya siang ya. Kalau di Saudi hidupnya malam. Ngerasain nggak Mas MTO bro? Iya. Kan malam tuh kayak hidup banget kan. Betul. Jadi emang orang-orang Saudi biasa hidup malam. Sampai jam 1, jam 2 itu masih melek lah matanya. Masih melek. Dan kalau di Indonesia kan kalau jam 1, jam 2 kelayapan kan kayak anak nakal ya Mas. Iya. Kalau di sana mah enggak sih, enggak kayak gitu ya. Iya. Karena orang-orang pada keluar jam segitu kan. Oh gitu ya. Jam 1, jam 2 masih ada lah. Masih bangun tuh ya. Masih ada. Ya, jam 1, jam 2 di sini Anda ditangkap Ambarita Anda. Masuk Raimas Backbone Anda. Di UIM itu fasilitas olahraganya lengkap ya? Hitungannya sih lengkap banget. Coba apa? Ada apa aja? Stadion Stadion tapi belum jadi. Oh, OTW. Terus Kemudian ada sport center. Sport center tuh apa? Isinya ada tempat gym, fasilitas lengkap, biliar ada. Yoi, biliar. PNPS juga ada. Bayarnya berapa itu? Jadi kalau sport center itu member ya, jadi member. Kalau mahasiswa itu berapa lagi 120 real apa? Ya 400-500 ribu lah. 400 ribuan sebulan. Jadi potongan 50%. Kalau orang luar 1 juta. Oh, ibaratnya 1 juta, kalau mahasiswa 500.000. Tapi fasilitasnya mantep. Kayak kolam renang indoor. Kolam renang indoor. Kemudian lapangan tenis,
Itu di dalam situ? Iya, lapangan tenis ada. Gede banget berarti ya? Iya, lumayan besar lah. Terus tempat gym. Oh, lu nge-gym di situ? Nge-gym. Asik. Nge-gym dikit tipis-tipis lah. Ya, kasih tahu. Kemudian ada tempat pingpong, tenis meja, tenis meja. Padel. Ada padel. Ada padel. Ada padel. Beda lagi dibayar sendiri. Oh, gila. Lagi. Lapangannya mahal. Main padel lu pernah? Belum pernah gue. Lu kalau mau main padel harus pakai Adizero, Apple Watch. Nah, biar padel culture. Mahasiswa culture. Itu baru padel. Iya, baru tahun ini. Jadi dulu tuh lapangan basket. Basket. Tapi diganti padel. Berarti kontraktor UIM sangat melihat tren berarti ya. Wah, ada padel. Rame, padel itu masuk rame. Iya jelas lah, orang Iya. gampang. Nggak gampang maksudnya, ya seru. Iya. Ibrahim ini, belum gue mention tadi nih, Ibrahim ini adalah orang yang sangat aktif. Dia belajar Senin sampai Minggu. Terus juga di kampus juga ikut organisasi kan? Iya. Wih, keren. Dari ini dulu deh, dari Lipia dulu deh. Lu LDK kan? Iya, gue sempat ikut LDK. Lu apa sih LDK itu? Apa sih organisasi tentang apa? Organisasi dakwah. Jadi dakwah juga ya? kayak buat berfokus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lah sekitar Lipia. Mau sekitar Lipia, oke. Betul. Jadi kayak misalnya kita ada kegiatan-kegiatan di Sabtu Ahad kan. Karena libur Sabtu Ahad ya. Kita ada kegiatan berbakti kepada masyarakat sekitar Lipia. Oh. Kayak misalnya keren. bagi-bagi baju gratis. Wih, atau keren. ada TPA juga asuhan Lipia anak-anak LDK gitu. Yang ngajar anak-anak itu Anak-anak ya? LDK, Wih, ya. keren. Anak LDK. Nah, gini, kenapa lu mau ikut organisasi? Apa tujuan lu? Untuk improve diri ya, improve. Itu kan sama. emang ada perkataan bagus banget dari Dr. Yasir Al-Hazimi. Okay. Dia ngomong idza aradta an tatatawwar falitatawwa. Apabila kamu ingin berkembang, maka kamu harus ikut kegiatan-kegiatan yang ibaratnya voluntary. Ya, sosial. Yang nggak mau kau bil fulus lah. Nggak harus masalah duit lah. Nggak harus duit, tujuannya Iya. sosial lah. Oke. Betul gitu. Jadi kita harus ya jiwa sosialnya itu harus dihidupkan. Betul. Apalagi di zaman sekarang kan, dimana kita hidup di era digital yang serba individualistik. Betul. Individualisme itu kan kuat banget. Makanya kita harus menghidupkan kembali jiwa-jiwa sosial, jiwa-jiwa gotong royong. Makanya kan jiwa-jiwa gotong royong di Indonesia kan sebenarnya udah mulai pudar kan. Oke. Jadi ya dengan ikut organisasi atau kita berdialektika dengan orang-orang itu bisa meningkatkan jiwa sosial kita. Iya Gitu. betul. Apalagi di komplek-komplek ya. Saya yakin Anda nggak kenal sama tetangga Anda kan? Karena saking introvert dan individunya itu sebenarnya. betul. Habis itu masuk UIM, nah keren nih. Jadi PPMI kan? Ya, tahun kemarin PPMI Saudi. Oke. Saudi justru. Iya. Tapi lu sebelumnya PPMI Madinah? Enggak. Kasih tahu dong, lu jadi apa di situ PPMI? Jadi anggota biasa, jadi Bagian apa? anggota sosial masyarakat Sosmas. Oh, humas berarti jatuhnya? Enggak, sosial masyarakat tuh kayak divisi yang ibaratnya turun ke jalan, kayak misalnya berkaitan tentang masyarakat, kayak bagi-bagi sembako atau kalau salah satu kegiatan kalau di Saudi itu ini apa namanya, bagi-bagi iftar. Oh iya, di Masjid Nabawi. Iya, Masjid Nabawi. Iya, Dari Ramadan, pas Ramadan. Lagi juga PPMI itu yang ngurusin anak-anak baru kan? Iya, itu PPMI. Penting banget itu. Nah, ini juga yang keren nih, baru banget nih kemarin nih Sabtu Minggu. Jadi panitia apa? Saudi apa? Saudi Expo. Saudi Expo. Itu cerita, itu acara apa ya? Saudi Expo. Saudi Expo itu sebenarnya, nah kita tuh dari PPMI Saudi dan Madinah dan lain-lainnya itu pengen memberikan suatu rumusan baru untuk disatukan di satu tempat. Ya. Jadi kampus-kampus dikumpulin. Saudi nih ya, khusus Saudi ya. Dikumpulin. Nanti kita undang orang-orang datang. Ya. Gitu. Jadi mereka bisa langsung nanya ke para mahasiswa yang ada di sana gitu. Iya, tentang kampusnya sendiri ya. Kampusnya sendiri. Itu ada berapa kampus tuh kalau lu tahu? Kemarin itu 10 kampus sama Saudi. satu Raida. Raida itu perkumpulan mahasiswi. Oh, yang siswinya. Mahasiswinya ya. Itu Nauroh nggak sih? Prince Nauroh itu nggak sih? Ada Prince Nawar. Jadi kan di Saudi kan banyak kampus dan di beberapa kampus tuh ada mahasiswinya. Oke. Mahasiswi Indonesia. Dan banyak, sekitar ada 9 kampus kalau nggak salah. Oh, yang ada mahasiswinya? Mahasiswi Indonesia. Wih, mana nggak sih? Wih, nggak ada. Kan Wih cowok doang. Cowok doang ya? Taibah yang ada, Taibah. Oh, Taibah ada siswinya? Wah, gua nggak bahas sama Wais nih. Oke. Taibah ada mahasiswi. Tapi kok lu bisa jadi ini sih, panitia gitu? Keren banget lu. Ya, panitia. Dari PPMI ya? Dari PPMI, ya, diajak sama teman. Gini, apa sih yang lu rasain tinggal di kota Nabi? Apa? Yang paling itu tenang pasti. Emang rasa tenangnya beda banget. Kan pas lu umroh tuh kan ngerasain kan. Madinah tuh bener-bener menjanjikan ketenangan lah. Walaupun banyak masalah, tapi
hati lu tetap tenang gitu. Iya, Ketenangan itu. luar biasa. Ketenangan. Jadi kita gak mau overthinking lah. Iya. Lu punya ini nggak sih saran-saran buat yang mau daftar UIM kan? Banyak banget kan pasti dong. Sama belajar dulu, sungguh-sungguh belajar ya. Kan karena salah satu indikator penilaian paling utama tuh nilai kan. Iya betul. Nilai kan ya perlu bagus, walaupun nilai bukan segalanya, tapi bisa menjadi wasilah lah insya Allah. Amin amin. Kemudian ya berkasnya disiapin dengan benar-benar, juga pasti scan juga bagus. Indonesia itu 10.000 kan ya yang daftar. Yang daftar 10.000. 10.000-an yang daftar. Tazkiyahnya juga dari pemerintah atau dari alumni UIM, alumni kampusnya lah. Penting. Lulusan Saudi. Kemudian banyak-banyak doa lah. Banyak doa lah. Lu di Madinah selera makan lu gimana? Alhamdulillah. Lancar sih. Soalnya kan di kampus tuh ada kantin ya atau mat'am lah. Dimasakin sama orang saudara-saudara kita dari Bangladesh, Pakistan, India. Masuklah ke lidah kita. Soalnya pertama harganya murah ya. Disubsidi cuy, parah. Sekali makan 2 real doang. 2 real. 8.000. 10.000, 8.000-an lah. Iya. Dan juga 4 sehat 5 sempurna. Jadi nasi, kemudian ayamnya rubuh. Seperempat. Kemudian ada buah-buahan, sayuran, kemudian ada susu, kemudian ada jus juga ada, dikasih roti sama air. 2 real. 2 real doang. Masya Allah ya Bang. Iya, disubsidi. Pemerintah Saudi tuh sama mahasiswa tuh luar biasa deh. Mahasiswanya tuh jor-joran lah. Dan enaknya di Madinah itu banyak tempat jualan restoran Indonesia. Oh di Madinah apa di UIM? Di luar? Di dekat Nabawi. Oh dekat Nabawi. Di dekat UIM juga ada. Kemarin baru buka itu restoran Padang. Restoran Padang. Pernah nyoba lu? Pernah. Enak. Wih. Murah lagi harganya. Itu kan murah ya dibanding kayak nasi sama telur misalnya. Itu cuma 7 real, 8 real. Murah dong. Murah banget Pak. Gue makan bakso di sana 20, 30. Lama lu asramanya di mana asramanya? Ada di dalam kampus. Kan di UIM kan ada 3 asrama ya? 3 asrama ya? 3 asrama. Pertama yang di dalam kampus, kemudian ada di Robuah. Ya Robuah tuh di jauh ya dari kampus? Agak jauh dari kampus. Dia lebih dekat ke Uhud. Oh jauh juga dong Uhud, lumayan. Ya, atau lagi di Kuwaitiyah. Kami daerah Kuwaitiyah. Nah kalau gue tuh di dalam kampus, alhamdulillah dapat dalam kampus. Lu di dalam Sakan itu sama orang luar? Perindo. Berapa orang satu kamar? Berdua. Alhamdulillah gue dapet yang berdua. Wih, enak dong, nggak ke distrik ya? Enak. Gini, bisa masak nggak sih sana? Bisa, ada di sini dapur. Wih, kompor listrik disediain. Gratis tuh ya? Gratis. Di bahannya kita beli ya berarti? Bahannya beli. Lu biasanya masak apa ya? Gak pernah masak. Masak kerupuk gua. Bawa dari Indonesia, kerupuk gua goreng. Pasti gua juga pas umroh bawa kerupuk gua. Iya, pasti itu. Bawa kerupuk tuh harus guys tuh. Iya. Info. Itu juga Pak, saus sambel. Pasti. Gua nyetok buat setahun. Bawa berapa lu? Banyak lah. Sambal ulek boleh disebut ya. Sambal ulek. Belum ya? Banyak setahun gua. BC. Iya. Alhamdulillah tuh bertahan sampai dari gua berangkat sampai gue pulang lagi, tahan. Soalnya nih guys, informasi yang belum pernah ke Saudi, nyari sambal susah guys. Kalau ada mahal. Oh ada mahal ya? Iya, makanya bawa, ente mau umroh, bawa sambal saset, wajib. Gue sampai di tas lempang gue tuh sambal. Karena kita makannya kalau nggak ada sambal, aduh tersiksa kita guys. Gue sempat kena prank juga Pak, waktu itu gue pengen makan albaik atau ayam apa gitu pinggir jalan. Ada nih saset nih, gue gue makan asem, ternyata cuka. Iya, tapi di sana terselamatkan dikit karena ada saus tomat. Saus tomat betul. Nah, saus tomat. Jadi ya lumayan lah, meskipun nggak pedes tapi menolong lah. Hati-hati Anda kena cuka lo, hati-hati lo. Selama tinggal di kota Nabi, apa momen terindah di kota Nabi? Saat lu lagi ngapain menurut lo paling indah? Ya pertama bertemu sama keluarga ya, kan. Wih, oh iya. Kalau umroh kan, ketemu banget, ketemuan reuni keluarganya saat umroh ya. Iya, itu satu. Kemudian ya bisa ketemu berbagai macam mahasiswa dari berbagai negara kan. UIM tuh, data yang gue baca, dapat Guinness World of Record, tau nggak? Oh, udah jelas. Tahu gue tahu World OI tahu itu sering ada di YouTube. Gelar dunia ya bosnya. Karena dia di dalam kampus itu ada 170 mahasiswa dari mancanegara. 170 negara. UIM mah pasti. Dengan 50 bahasa yang berbeda-beda. Jadi mahasiswanya tuh berbagai macam negara kan. Itu sih yang paling membedakan UIM. Makanya salah satu jargon UIM tuh hadiah tuh Saudiyah lil alam.
Betul. Hadiah negara Saudi untuk dunia. Iyalah. Udah 170 negara semuanya beasiswa, tidak Iya. dipungut biaya. Bayangin. Di Pasil itu rekor lah. Keren. Soalnya di Nabawi apa Dia hybrid. hybrid nggak hybrid cuy. Tidak di kalau hybrid kan online ya. Enggak maksudnya hybrid kadang iya Kadang enggak. iya. Bukan online. Pasti gua kadang iya kadang di kampus gitu. Betul kayak gitu. Kadang di kampus, kadang di Nabawi. Tapi yang pasti malam ya apa enggak juga? Ya malam biasanya malam sih berangkat. Maghrib sama- Soalnya kan kita kuliah kan selesai asar lah. Wah, asar Sebelum ya? asar lah. Sebelum asar istirahat dulu, habis asar baru berangkat. Oh ya, waktu itu gue sempat lihat lu ini Pak, sempat jogging ya? Apa yang lomba itu lu? Oh, Lari. maraton. Maraton. Oh, ada maraton. Ada cuy. Wih. Maraton lewatin Kuba. Wih, Kuba. Manusia Kuba. Keren, tahu gue Kuba. Ya, Manusia Kuba kan Hah? dari Nabawi ke Masjid Kuba itu sekarang udah ada jalan. Jalan kaki, pejalan kaki. Pejalan kaki. Jadi kita muterin itu tuh pas lomba. Bukan lomba, event maraton lah. Ya, lari rame-rame Ya, lah. Keren banget. lari culture. Wih, dulu belum ada, sekarang udah Adizero sepatu lu ya. Wih, Apple Watch ya kan. Oh, ya. Terus panggil aku. Yes. Mahasiswa culture. Lu pengen S2 di mana? Di UIM lagi kah? Iya, insya Allah kalau bisa di UIN. Ya, oke. Lu mau jurusan apa lagi? Sama atau Enggak, beda sih. Wih, apa nih? Kasih dong. Adalah Oh, nanti secret. secret. Banget lah, ini orang pasti jadilah. Ini orang baik banget emang nih. Ibrahim juga orangnya sangat inilah easy outgoing lah, sangat ramah sama orang. Terus dia juga mau banget kerja gitu, maksudnya nggak sulit jelasin, lu jadi teman Ibrahim aja lah. Waduh. Iya. Ini tadi yang sistem UIM. Katanya pendaftarannya baru lagi apa? Ya, kemarin tuh gue dapet cerita dari teman dari PPMI Madinah. Kalau misalnya yang keterima kemarin ada wawancaranya. Ada wawancaranya, baru nanti makbul nihai. Jadi kemarin tuh ada 170-an kalau nggak salah, yang ibaratnya yang pengen keterima. Terus keterima. ada tahap wawancara, ternyata ini baru banget, gue juga baru tahu kan, wawancara. Oke. Dan ada pilihannya, ada bahasa Arab, bahasa Indonesia. Gitu. Wawancaranya bahasa Indonesia bahasa Arab. Iya, tapi yang baru diwawancara yang bahasa Arab. Oh, bahasa Arab iyalah. Prioritas, Bro. Iya. Gitu. Yang bahasa Indonesia belum tahu deh kapan wawancara. Tapi yang bahasa Arab udah pengumuman lu? Udah, kata temen gue sih udah beberapa 30 orang yang udah keterima. Oke, kita masuk ke pilih cepat. Waduh. Ya, pilih Prabowo cepat. Gibran deh. Waduh, langsung dong. Oke, pertama. Kota Bekasi atau Kota Nabi? Kota Nabi jelas. Loh, Anda kan tumbuh besar berkembang di Bekasi. Wah, parah Anda ini. Kenapa? Kota Nabi udah jelas lah. Tenang. Ya, Kemudian lingkungannya vibe-nya emang agamis banget. Betul lah, ya suportif lah. Biar simbang nih, menuntut ilmu di Madinah untuk berkontribusi di Bekasi. Wih, amin. Al-jama' baina amrayn ini berarti. Kedua, PPMI Madinah atau LDK Al-Fatih? Aduh, sulit. Pilih doang. Ada kan belum pernah PPMI Madinah, belum pernah masuk. Oh, salah saya. PPMI Saudi. Nah, PPMI Saudi atau LDK Al-Fatih? LDK Fatih sih. Keren. Karena pertama kali organisasi di situ kali ya. Yang tumbuh berkembangnya dia lebih lama di situ. Di Saudi cuma setahun kali. Setahun ya. Masing-masing punya kelebihan. Jadi aman. Ya, bercanda. Kita kan cuma milih doang, bukan mendiskriminasi. Iya. Tidak doang. Oke, lanjut. Makanan Arab atau makanan Indo? Makanan Indo. Weh, masih Indo juga ya? Wais juga Indo, dia masih Indo. Meskipun lu tinggal di sana, lidah lu nggak terkontaminasi. Betul. Di sana hambar, Pak. Betul, nggak ada garam kayaknya di sana. Tapi lu pas di sana, makanan apa yang lu kangenin? Indo. Pasti bakso sih. Tapi Sama di sana kayak ada bakso juga sih sebenarnya. Tapi Mahal. mahal dan rasanya belum tentu sama. seenak ini. Iya, kan? betul. Oke, terus apa lagi? Makanan yang lu kangenin? Makanan bakso, mie ayam. Wah iya, mie ayam ya. Nasi goreng. Nasi goreng. Sulit tuh ditemuin di WIM. Tapi lu ini pas makanan apa yang wajib lu bawa ke sana? Kalau makanan sih sambal paling. Selain kalau sambal, maksudnya makanan lauk ada apa sih? ini kentang Mustofa lu tau nggak? Woi, tahu dong. Tentang Mustafa di Itu sih. warteg tuh enak sih. Pasti Lu doain itu, itu. Itu saja ngobrol-ngobrol sama Ibrahim. Wih, Im, bentar lagi lu mau ini ya, berangkat ke Ya, Bali doain ke ya. Madinah. Amin, semoga lancar terus lah. Amin, ya rabbal alamin. Teman terbaik kita ini, Ibrahim. Baik banget lah ini orang pokoknya. Lu kalau mau tahu jadi teman dia pokoknya. Wih, keren. Lebih baik Abu Bakar. Yang terbaik lah buat lu lah. Amin, semua orang punya jalan lah. Ya, amin. Jalanin semua. Doain gue ya bisa S2 di sana. Amin, ya rabbal alamin lah. Teman-teman gue juga. Jadi ketua kelas hati di Madinah. Amin. Oh, ya udah, itu saya Ibrahim. Terima kasih Terima banyak. kasih. Sukses Salam selalu. Terima kasih teman-teman Stalkers ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.